Kalau begitu silakan melakukan presentasi. 1, 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri dan yang terhormat kepada Kementerian Sosial. Saya Erza Abianza, siswi SMA Negeri 1 Timpe, perwakilan Provinsi Sumatera Barat, akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Den Haag dalam Genggaman Literasi Muhammad Hatta. Permasalahan: arus globalisasi semakin kuat merambah di segala bidang kehidupan yang ada di seluruh dunia. Teknologi informasi, komunikasi memiliki dampak positif yang sangat luar biasa jika digunakan sesuai dengan ketentuan dan filter nilai-nilai religius. Akan tetapi sebaliknya juga dapat menjadi musuh bagi diri kita jika digunakan secara tanpa terkendali. Nah, fenomena ini menimbulkan menurunnya minat literasi generasi muda. Permasalahan ini diperkuat dengan hasil angket yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Timpe. Penyebaran angket dilakukan terhadap 50 siswa SMA Negeri 1 Timpe secara random. Angket yang disebarkan dalam bentuk angket terbuka. Nah, hasil angket yang pertama yaitu lama penggunaan handphone siswa-siswi SMA Negeri 1 Timpe, di mana 30% siswa menggunakan handphone selama 1-4 jam sehari, 6% selama 24 jam, 30% selama 8-15 jam, 4% siswa tidak menjawab, 2% menjawab tidak tahu, dan bahkan 28% menjawab setiap hari, setiap saat, bahkan tidak terhitung. Hasil angket yang kedua yaitu tujuan penggunaan handphone bagi siswa SMA Negeri 1 Timpe. 59% siswa menjawab untuk sosial media, 39% untuk sosial media dan belajar, dan 2% menjawab ganda. Hasil angket yang ketiga, jasa-jasa Muhammad Hatta untuk Indonesia. 66% menjawab sebagai wakil presiden, proklamator, pahlawan nasional, pembuat teks proklamasi, serta membentuk organisasi Perhimpunan Indonesia. Dan 34% siswa tidak menjawab. Hasil angket yang keempat yaitu wawasan nama-nama pahlawan Sumatera Barat di mata siswa SMA Negeri 1 Timpe. 47% menjawab Imam Bonjol, 44% menjawab Muhammad Hatta, 2% Abdul Muiz, dan 7% menjawab Muhammad Yamin. Dari angket tersebut dapat disimpulkan bahwa 50 siswa menggunakan gadget untuk sosial media. Meskipun mereka menggunakan untuk belajar, untuk media sosial tetap dilakukan. Nah, ini membuktikan bahwa sangat rendahnya pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 1 Timpe tentang sosok Muhammad Hatta. Fenomena di atas menunjukkan bahwa telah tergesernya nilai-nilai karakter generasi muda karena teladan kepahlawanan telah hilang dari jati diri mereka. Ini pun membuktikan betapa sangat minimnya kemampuan siswa dalam membaca dan mencari informasi yang positif. Kemampuan membaca siswa hanya digunakan untuk membaca konten media digital yang sangat banyak tantangan dan dampaknya. Nah, ini menimbulkan idola yang lahir adalah idola dari media digital atau sering kita sebut dengan hero digital.
Muhammad Hatta adalah tokoh penggerak literasi. Sayangnya kurang dikenal kehebatannya oleh generasi muda saat ini. Generasi saat ini telah terperangkap dalam dunia maya yang telah memberikan dampak kepekaan kritis terhadap lingkungan. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902 dengan latar belakang pedagang dari garis ibu dan surau dari garis ayah. Keluarga Hatta adalah keluarga yang berlatar belakang surau di Batu Hampar. Riwayat pendidikan Muhammad Hatta yang pertama, Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock, Minangkabau, kemudian melanjutkan di LLS, lalu dilanjutkan di Mulo Padang, Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik School Batavia, dan ia melanjutkan bersekolah di Rotterdam, Belanda. Meneladani Muhammad Hatta melalui literasi. Yang pertama, Hatta adalah ketua delegasi dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Den Haag adalah kota musuh, kekuatan lama bagi Hatta, yang ia sebut sebagai penjajah bagi Indonesia. Bagi anak-anak jajahan sekarang, konferensi adalah hal yang sangat menakutkan. Namun, Muhammad Hatta memiliki modal untuk menghadapi kekuatan dengan literasi. Dengan kemampuan bahasa, orasi, menulis, dapat meyakinkan dunia hingga akhirnya pengakuan kedaulatan Belanda untuk Indonesia tanggal 27 Desember tahun 1949. Literasi bagaikan harta karun dalam himpitan keadaan. Muhammad Hatta memiliki kepercayaan diri dengan gagasan, kemampuan debat, kekuatan literasi yang dapat menaklukkan Den Haag itu sendiri. Yang kedua, Hatta adalah rumus teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Ahmad Subarjo. Motor pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka melalui Perhimpunan Indonesia. Literasi adalah kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, masyarakat, serta negara dan bangsa. Dan semua itu dimiliki oleh Hatta. Kecintaan Hatta terhadap buku. Hatta adalah negarawan yang menulis. Ia menganggap buku lebih mulia daripada harta. Bahkan ia menjadikan buku sebagai mas kawin saat pernikahannya. Ia mengatakan bahwa dengan buku aku bebas. Pendidikan barat dan sistem surau memperkuat literasi Hatta. Kurang lebih 14 peti buku dibawa dari Belanda. Karena ia menganggap bahwa buku membuka cakrawala dunia. 10.000 judul buku pun telah dibaca. Minimnya minat membaca berdampak buruk terhadap kualitas generasi muda, seperti minimnya wawasan, berpikiran sempit, dan lain sebagainya. Implementasi keteladanan literasi Muhammad Hatta di SMA Negeri 1 Timpe. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah seperti memajang karya siswa, melaksanakan pengelolaan pustaka dengan baik, serta menjadikan area sekolah untuk mendukung literasi. Yang kedua, lingkungan sosial afektif seperti dibangun melalui model komunikasi dan interaksi seluruh komponen sekolah, pemberian penghargaan saat upacara bendera, dan perayaan penting di sepanjang tahun ajaran. Kepala sekolah membangun budaya kolaboratif antar guru dan tenaga kependidikan. Dan masih banyak lagi yang lain. Nah, ini adalah contoh dan bukti bahwa SMA Negeri 1 Timpe telah menerapkan keteladanan literasi Hatta di sekolah. Harapan saya, dengan literasi Muhammad Hatta dapat menggenggam Den Haag, diharapkan generasi muda saat ini dapat pula menggenggam cita-cita yang gemilang untuk masa depan sebagai tujuan hidup layaknya nilai-nilai yang telah diajarkan oleh Hatta. Dengan literasi, mari singkirkan kebodohan dan kemalasan, buka jendela dunia dengan menulis dan membaca, menjadi bangsa bermartabat di dunia.
Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Nah, ini adalah contoh angket yang saya lakukan di SMA Negeri 1 Timpe. Saya Erza Abianza, generasi muda. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa saya mampu menggerakkan Indonesia lewat literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Erza untuk presentasinya yang sangat bersemangat. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada Dewan Juri. Mas Dik, silakan. Terima kasih Mbak Saidah, moderator.